Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Security Awareness yang berkotakan 4 orang. Yang pertama Ferdian, Rigo Ramadana, Muhammad Wahyudi, Andika Saputra, Diki Wiranto. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Security Awareness. Baik, materi pertama ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan, dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak diotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Macam-macam keamanan sistem yaitu keamanan eksternal atau external security. Berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Petunjuk prinsip-prinsip pengamanan sistem komputer. Yang pertama, rancangan sistem seharusnya publik, tidak tergantung pada kerahasiaan rancangan mekanisme pengamanan. Membuat proteksi yang bagus dengan mengasumsikan penyusup mengetahui cara kerja sistem pengamanan. Yang kedua, dapat diterima mekanisme harus mudah diterima, sehingga dapat digunakan secara benar dan mekanisme proteksi tidak mengganggu kerja pemakai dan pemenuhan kebutuhan otorisasi pengaksesan. Yang ketiga, pemeriksaan otoritas. Saat itu banyak sistem memeriksa izin ketika file dibuka dan setelah itu operasi lainnya tidak diperiksa. Yang keempat, kewenangan serendah mungkin. Program-program pemakai sistem seharusnya beroperasi dengan kumpulan wewenang serendah mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir, mekanisme yang ekonomis. Mekanisme proteksi seharusnya sekecil dan sesederhana mungkin dan seragam sehingga mudah untuk verifikasi. Pengamanan proteksi password, salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. One-time password, pemakai harus mengganti password secara teratur. Misalnya, pemakai dapat mendapatkan satu buku daftar password. Setiap kali login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat pada daftar password. Satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban, sehingga pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. Tantangan tanggapan atau challenge response, pemakai diberikan kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya kali 3. Ketika login, komputer menuliskan di layar angka 3, maka pemakai harus mengetik angka 27. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, barcode KTM, ATM, kartu pengenal dengan selarik pita magnetik. Kartu ini disisipkan di suatu perangkat pembaca kartu magnetik jika akan mengakses komputer, biasanya dikombinasikan dengan password. Sesuatu mengenai atau merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, dan tanda tangan. Pada tanda tangan, bukan membandingkan bentuk tanda tangannya, karena mudah ditiru, tapi gerakan atau arah dan tekanan pena saat menulis sulit untuk ditiru. Keamanan sistem jaringan. Definisi sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tips keamanan jaringan. Untuk menjaga keamanan jaringan, tipsnya sebagai berikut. 1. Pasang antivirus yang sesuai dengan kebutuhan Anda, yang fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan data-data penting. Kedua, update komputer Anda secara rutin. Software yang terinstal pada komputer perlu untuk diperbarui demi menjaga keamanan komputer Anda. Ketiga, jangan sembarang membuka website yang tidak jelas, seperti situs-situs bajakan yang di dalamnya terdapat virus patogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer.
Keempat, Anda juga sebaiknya berhati-hati saat ingin mengunduh file dari internet karena bisa jadi juga terdapat virus atau malware di dalamnya. Software keamanan sistem merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjaga keamanan suatu sistem komputer. Di antaranya adalah antivirus, anti-spam, dan spyware, firewall, dan backup resource. 1. Antivirus. Solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan. Jangan izinkan virus masuk ke sistem. Sasaran ini tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya. Pencegahan dapat mereduksi sejumlah serangan virus. Kedua, anti-spam atau spyware. Pastikan komputer Anda telah terinstall perangkat lunak, anti-spam, trojan, worm, dan spyware. Spam adalah sejenis komersial email menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau informasi tertentu. Ketiga, firewall. Pendekatan pertama untuk menangani masalah keamanan jaringan komputer adalah memisahkan website atau homepage secara fisik yang terhubung ke jaringan internal yang berisi data dan sumber daya informasi. Keempat, backup resource merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan backup data dan sistem. Untuk pengguna Windows dapat memanfaatkan fitur System Restore untuk melakukan backup sistem, yaitu mengembalikan keadaan sistem operasi ke keadaan tanggal tertentu. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, spyware. 1. Gunakan software antivirus. Blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Blok file yang mendaftar ke layanan alat email. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Up to date dengan software patch. Backup data secara reguler. Hindari booting dari floppy disk. Terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi. NIM saya 80201931. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang A, jangan mendownload executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang B, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang C, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari iOS. Yang D, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang E, simpan file dokumen dalam format RTF text format bukan dokumen. Yang F, selektif dalam download attachment file dalam email. Yang G, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Yang H, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data berharga. Sebagian besar serangan rekayasa sosial akan mengandalkan komunikasi aktual antara penyerang dan korban. Para penyerang biasanya akan memotivasi korban untuk berkompromi daripada menggunakan metode dan peralatan canggih untuk membobol cyber security. Mencegah social engineering, yang pertama, jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Yang kedua, periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Yang ketiga, hindari percakapan dengan orang asing. Yang keempat, hindari download dokumen yang tak dikenal. Yang kelima, anggap saja bahwa seluruh tawaran Anda itu palsu. Yang keenam, tolak request email atau pesan dari orang yang tak dikenal. Yang ketujuh, selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Keamanan mobile. Dewasa ini perangkat mobile terhubung secara intrinsik di jaringan perusahaan. Akibatnya, ketika keamanan mobile bisa ditembus oleh penjahat maya, keseluruhan infrastruktur TI perusahaan pun ikut terancam keamanannya. Tips untuk menghindari pelanggaran keamanan melalui perangkat mobile. Yang pertama, autentikasi pengguna. Langkah atau tindakan pengamanan seperti screen locking dengan password atau autentikasi biometrik penting untuk ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Diki.
Saya Diki Wiranto. Saya di sini akan melanjutkan dari keamanan mobile. Di sini dewasa ini perangkat mobile terhubung secara intrinsik di jaringan perusahaan. Akibat ketika keamanan mobile bisa ditembus oleh penjahat maya, keseluruhan infrastruktur teknik informasi perusahaan pun itu terancam keamanannya. Tips untuk menghindari pelanggaran keamanan melalui perangkat mobile yaitu 1. Autentikasi pengguna. Langkah atau tindakan pengguna secara screen locking dengan password atau autentikasi biometrik penting untuk diterapkan. Yang kedua, enkripsi data perangkat mobile. Enkripsi data merupakan solusi fundamental dalam melindungi informasi yang disampaikan di perangkat maupun informasi yang dikirim oleh perangkat. 3. Perbarui sistem operasi dan aplikasi. Lakukan pembaruan secara berkala untuk memastikan sistem operasi pada perangkat, program serta aplikasi yang terpasang di perangkat adalah selalu yang terbaru. 4. Hindari terkoneksi ke jaringan Wi-Fi publik. Koneksi seperti ini tak aman karena terlindungi dan mudah diretas dengan serangan man in the middle, sehingga dapat membahayakan data perusahaan. 5. Unduh aplikasi hanya dalam sumber terpercaya. Mudah dan memasang program dari pihak ketiga dapat mendatangkan risiko terhadap privasi informasi perusahaan, juga terhadap integritas perangkat itu sendiri. 5. Lakukan backup untuk mengantisipasi serangan malware yang bisa membuat data tak diakses, atau ketika perangkat hilang, buat back data di tempat lain sehingga data bisa diakses dan diperbarui. 7. Gunakan fitur remote data access dan data deletion. Ketika perangkat hilang atau dicuri, pemilik perangkat dapat mengunci perangkat dan bahan menghapus data di perangkat dari jauh. Waspadai mobile phishing, blackberry respect dan checkpoint menyebabkan bahwa telepon genggam adalah target dari kuasa penjahat maya, karena 23% dari serangan phishing di sepanjang kuartal pertama tahun 2020 ditunjukkan ke smartphone. 9. Belajar hanya di situs-situs web yang aman. Ketika mengunjungi sebuah situs web menggunakan perangkat mobile, pastikan situs web tersebut terproteksi dan dengan SSL atau Security Certificate yang mengenkripsi data user. 10. Lakukan security audit pada perangkat mobile. Periksa atau kesehatan perangkat mobile secara berkala untuk mendeteksi adanya keterangan atau vulnerability dan lubang keamanan security hole yang berpotensi membahayakan keseluruhan jaringan perusahaan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.